kelompok 9 untuk mata kuliah Technopreneurship. Perkenankan kami akan menyampaikan tanggapan kami tentang pembahasan yaitu Kota Tua sebagai warisan budaya bangsa. Pada kesempatan sebelumnya telah dijelaskan mengenai Kota Tua yang tersebar di Indonesia, sebagai contoh di Semarang, Jakarta maupun di Malang, merupakan sebagai saksi sejarah berdirinya bangsa, di mana itu merupakan perkembangan kota masa lalu yang masih dapat kita saksikan dan kita ambil nilai-nilai yang terkandungnya. Di Kota Malang sendiri terdapat Kampung Kayu Tangan yang merupakan suatu kawasan dengan bangunan heritage berarsitektur kolonial Belanda, di mana terdiri dari rumah tinggal, rumah makan, sekolah, pertokoan maupun perkantoran. Kampung Kayu Tangan sendiri merupakan contoh dari kawasan cagar budaya yang dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai seorang perencana terhadap Kampung Kayu Tangan ini secara khusus di Malang maupun terhadap kota tua yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, kita dapat melakukannya, melindungi kawasan cagar budaya ini dengan melakukan penetapannya sebagai kawasan cagar budaya di dokumen perencanaan. Dalam hal ini, RT RW kabupaten atau kota. Kemudian, melakukan penetapan juga dalam rencana detail tata ruang. Yang kedua juga kita dapat melakukan revitalisasi terhadap kawasannya, pengembangan kawasan, menjaga kawasannya melalui rencana tata bangunan dan lingkungan. Kemudian dapat juga dilakukan revitalisasi dengan program-program yang ada. Misalnya yang telah dilakukan di Kota Malang, yaitu program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, yang telah melakukan revitalisasi terhadap Kampung Heritage Kayu Tangan. Juga dapat dilakukan pengembangan kawasan strategis yang berbasis pada budaya maupun wisata, sehingga aspek dalam kawasan tersebut akan mengarah pada pengembangan yang berbasis eksistensi kebudayaan maupun wisata yang ada. Kemudian dapat dilakukan pengembangan sektoral lainnya melalui rencana induk pariwisata maupun rencana induk cagar budaya daerah. Manfaat Kota Tua sebagai warisan sejarah bangsa sangat tinggi nilainya. Kita sebagai masyarakat Indonesia patut berbangga dan senantiasa menjaga serta melestarikan nilai yang diberikan oleh warisan sejarah tersebut. Kota juga berfungsi sebagai penunggu jati diri bangsa, yakni adanya kesadaran perjalanan sejarah bangsa itu sendiri. Manusia sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin sejatinya tidak memimpin saja, melainkan kita dituntut untuk merawat, menjaga, dan memelihara lingkungan sekitar. Lebih-lebih, suatu kawasan situs cagar kebudayaan yang sangat penting dalam memberikan ilmu pengetahuan bagi saat ini maupun masa depan. Adapun solusi yang diberikan terkait manfaat Kota Tua sebagai warisan sejarah bangsa yaitu 1. Pelestarian bangunan dan situs Kota Tua sebagai bagian dari nilai sejarah bangsa Indonesia guna meningkatkan kebudayaan, melestarikan dan menjaga situs Kota Tua di Indonesia kepada masyarakat. 2. Meningkatkan ketertiban dalam berwisata ke Kota Tua guna mencegah kerusakan nilai situs Kota Tua sehingga masyarakat sadar akan kepentingan Kota Tua sebagai warisan bangsa. 3. Sebagai mahasiswa PWK, kita patut membantu penataan ruang kawasan kota guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kota dengan urban heritage tourism sehingga menjadi sumber pendapatan daerah, juga melestarikan dan menjaga nilai yang terkandung dalam situs Kota Tua tersebut. Kota Tua merupakan salah satu sektor pariwisata yang berpeluang apabila dikembangkan dengan baik dan diharapkan mampu bersaing dengan sektor pariwisata lainnya. Adapun saran terkait pengembangan Kota Tua ialah yang pertama dengan membuat suatu alternatif wisata baru seperti area perbelanjaan. Nah, contohnya area perbelanjaan itu seperti di Malioboro. Dengan adanya area perbelanjaan ini, maka dapat menjadi suatu daya tarik tambahan bagi Kota Tua tersebut. Yang kedua, itu dukungan fasilitas dan promosi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Yang ketiga, mengadakan seminar terkait cara atau bagaimana pelestarian suatu kawasan Kota Tua. Dan yang keempat, melakukan kerjasama serta pembangunan fisik dengan pemerintah
dan swasta. Adapun upaya solusi untuk mengembangkan kota tua ialah dengan menerapkan adaptive reuse. Adaptive reuse itu upaya konservasi bangunan dan menjadi salah satu alternatif untuk melindungi dan menjaga bangunan bersejarah dengan langkah mengalihkan fungsi lama kota tua menjadi fungsi baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaat penerapan adaptive reuse ini ialah yang pertama, menjadikan kawasan kota tua sebagai sumber bersejarah dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah di dalamnya. Dan yang kedua, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya fungsi atau kawasan baru. Yang ketiga, dapat menjembatani hubungan antara kehidupan masa lalu dan kehidupan masa kini. Dan adaptive reuse ini dapat berhasil apabila tersedianya inisiatif politik yang kuat dari pemerintah dalam mendorong percepatan proses revitalisasi, serta apabila dibentuk suatu badan pengelolaan kawasan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan solusi saya tentang adanya wisata kota tua. Dalam pandangan saya, membangun destinasi wisata dengan konsep kota tua bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi, misalnya status kepemilikan bangunan, lalu pemanfaatan bangunan yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan konsep wisata kota tua. Lalu selanjutnya menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mendatangkan pengunjung untuk menikmati wisata kota tua, dan tantangan lain adalah apa keunikan dan kelebihan tempat wisata kita. Solusi saya sebagai mahasiswa planologi dan juga sebagai penduduk kota Malang mengenai kawasan kota tua adalah dengan dilakukan pembenahan dan penataan kawasan. Hal ini hubungannya dengan estetika kawasan. Lalu penambahan fasilitas lain seperti tempat duduk, lampu taman, tempat sampah, penanda jalan untuk disabilitas, atau bahkan landmark atau penanda juga dibutuhkan untuk menambah estetika dan juga sebagai nilai plus kawasan kota tua. Yang selanjutnya adalah penataan pedagang. Saya yakin di tempat wisata manapun yang sifatnya umum pasti akan kedatangan banyak pedagang, entah itu makanan, minuman, atau benda. Dibutuhkan penataan dan pemetaan di mana saja pedagang dapat menjajakan dagangannya kepada wisatawan. Tentu saja diawasi oleh pihak terkait dan jangan sampai malah membuat wisatawan kapok untuk datang disebabkan oleh pedagang yang nakal dan mengganggu. Yang selanjutnya adalah segi maintenance. Kita tahu kota tua didominasi oleh bangunan dengan usia 50 tahun ke atas. Pasti akan dibutuhkan penggantian komponen bangunan. Dan jangan sampai penggantian komponen bangunan itu mengubah nilai keaslian bangunan yang ada di kota tua. Tentu saja juga maintenance pada fasilitas supaya pengunjung nyaman dan aman saat berwisata di kota tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bangunan kuno atau bangunan bersejarah merupakan aset nasional sebagai warisan budaya bangsa karena termasuk karya peninggalan bersejarah yang memiliki nilai historis dan sosial serta nilai ekonomi yang bisa dijual atau dipromosikan sebagai aset wisata. Warisan budaya yang mumpuni ini berunsur budaya etnik, adiluhung, sakral, kreatif, sekaligus bernilai jual. Bangsa Indonesia juga telah memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni atau sastra dengan berbagai pengembangannya. Nah, oleh karena itu, perlu adanya suatu perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman kreativitas manusia di bidang seni, termasuk karya ciptaan yang bernilai seni tinggi pada arsitektur bangunan kuno atau bangunan bersejarah. Hal-hal tersebut haruslah dilakukan karena bangunan kuno atau bangunan bersejarah yang merupakan aset kekayaan bangsa memiliki nilai-nilai yang harus dilindungi dan dipelihara agar dapat dilestarikan atau diberi fungsi baru sesuai dengan tuntutan zaman. Revitalisasi kota tua dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas bangunan tua. Yang kedua memperbaiki fasilitas penunjang seperti jalan dan street furniture. Yang ketiga untuk masyarakat sekitar turut berpartisipasi menjaga dan melestarikan bangunan kuno atau bangunan bersejarah. Terima kasih.